peraturan pemerintah untuk mengeluarkan dana di saat bencana. Itu penting. Sama halnya seperti pada saat COVID. Iya. Presiden Jokowi sempat menerbitkan tidak dengan nilai-nilai tertentu tanpa harus ada melewati audit. Betul. Itu perlu kekuatan politik. Sehingga udah gas apa masalah genset kirim, masalah MRI kirim gitu kan. Tapi tadi masalah di Aceh itu listrik. Itu yang masalahnya. Kalau listrik tidak hidup, semuanya mati. Komunikasi putus, Putus. rumah sakit yang walaupun sudah dibersihkan, Betul. sudah rapi, sudah siap menerima Jadi pasien tapi tidak bisa. Penderitaan orang tanpa listrik berhari-hari itu luar biasa psikologisnya. Karena itu luka yang tak tampak, Bang. Betul, itu luka yang nggak tampak dan satu hari akan jadi luka yang lebih dalam lagi kan. Tapi memang lagi-lagi saya pribadi Bang ya melihat udahlah kita pemerintah ini kan punya segalanya, punya kekuasaan yang kuat. Kita dukung sama-sama. Ayo, saya sebagai influencer juga mendukung lah. Kita ingin, tapi kita nggak tahu juga gimana cara mendukungnya gitu kan, memulainya kan. Ya, kita kasih masukan ini, komunikasinya diperbaiki, komunikasinya. Kita harus bagaimana menganggap bahwa semua orang berperan, bukan hanya kita, itu aja. Nggak perlu harus kita jadi bintangnya, semuanya berperan, apresiasi aja semuanya. Karena teman saya influencer bilang gini, awalnya tuh kita kasih masukan ke pemerintah, tapi karena ada perubahan, jadi kita maki-maki. Itu dia. Awalnya dia benar bagus awalnya dia, cuman dia punya saudara kasih tahu kita butuh ini dia ngomong, cuman kok lama akhirnya dia maki-maki. Akhirnya karena tidak ada respon, akhirnya maki-maki. Iya, ini tadi kan pemerintah kalau mau jalan kan harus ada operator operasionalnya, susah. Akhir tahun nggak ada lagi belanja, mana ada kalau di pemerintah. Dia tinggal laporan aja kan, tinggal audit. Tiba-tiba datang, apalagi beberapa daerah kayak Sumatera Utara udah motong anggaran bencananya, udah dihabisin itu, udah nganggap nggak ada bencana, tiba-tiba kejadian. Di situ saya membaca sebagai akademisi lah ya. Di situ nih masalahnya nih, birokrasi, administrasi, pengeluaran keuangannya, ya kan. Jadi ya kita juga kalau jadi kepala daerah bingung mau ngapain kan. Kita ini kan negara yang katanya supermarket bencana. Bencana itu bisa datang dari mana saja ya, baik dari dan alam, apapun bencananya. Tapi kita selalu gagap dalam urusan komunikasi dan dalam urusan mengeluarkan biaya. Sementara kayak Jepang dah, bagaimana cara dia menangani bencana. Ada teman saya cerita di Jepang itu bencananya pagi hari, besok paginya tuh udah rapi tuh. Karena uang bisa keluar dengan cepat dia bilang. Nah itu, saya melihat di situ, saya menduga di situ. Karena kayak pemerintah daerah kan, Pak Prabowo kan kemarin mau ngeluarin berapa miliar buat daerah, itu setelah berapa hari itu kan. Bagaimana proses pencairan, panjang lagi tuh. Iya. Ya, kayak saya juga minta buat ini kan, teman-teman daerah pengen cari donasi ke perusahaan BUMN misalnya, buat, ya kan kita kirim proposal, kita sampein tuh nih. Sama juga pencairan lama juga. Disurvei dulu ya kan aturan mereka ya kan, nanti udah disetujui nih tunggu 3 hari kerja. udah 10 hari baru cair. Sama kayak teman-teman influencer, dia kalau ngajuin ke Kemensos untuk mengeluarkan donasi supaya melaporkan itu juga lama menurut mereka. Akhirnya daripada nunggu lama sebenarnya orang perlu makan, jadi buka aja dulu. Ya jadi ini situasi darurat, ini krisis. Kalau ada yang marah-marah itu normal. Dalam situasi krisis ya ada yang marah-marah, itu normal. Dan perlu juga kita memperbaiki sistem tentang kedaruratan kebencanaan ya. Iya. Darurat kebencanaan. Dan memang isu jadi Kementerian Bencana itu juga saya kira menarik dikaji ya. Karena badan, lagi-lagi kalau badan itu kan gimana ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Ya tidak sekuat menteri lah dia. Ya. Tidak sekuat menteri. Dan tidak pernah ikut sidang kabinet juga. Iya, padahal kan ini krisis ini. Kemarin di Tegal Guci betul. Sebelumnya Bandung Barat. Iya. Dan BMKG sudah memprediksi sampai akhir tahun curah hujan cuaca ekstrim akan muncul di banyak daerah. Betul. Jadi Kementerian Bencana Abang dukung? Kalau secara pribadi saya dari kita lihat beberapa riset di negara lain perlu karena kita ring of fire. Ya. Supaya lebih kuat lah. Lebih kuat, lebih power ya. Kemudian ready dia dari segi administrasi. Kalau dibuatlah perlindungan proteksi kepada mereka yang bekerja ya. Karena kan situasinya darurat banget. Kemanusiaan, nyawa. 1.000 orang itu saya kira cukup besar itu. Saya kira yang hilang tuh ya dianggap meninggal mungkin. Jadi 1.200, 1.300 besar itu.
Iya, dan nilai yang sangat besar. Iya, berarti sekalian aja jadi menterinya sekalian ya. Ampun. Koalisi. Iya. Jangan. Karena dari kementerian kan juga harus paham psikologi. Oke, kita balik ke psikologi yang mana ini juga menjadi kompetensinya Bang Iqbal. Iya. Psychological first aid, pertolongan pertama psikologi dari dampak bencana yang dialami, dari traumatik yang dialami oleh para korban ini, apa yang akan dilakukan sebaiknya? Enggak, karena ada tokoh yang datang ke tempat bencana, kemudian dia ngisi dongeng, kemudian dihajar tuh sama orang. Ngapain pengungsi dikasih dongeng? Orang dia butuhnya makan gitu kan. Kan kita jadi bingung deh. Jadi nggak ngeliat situasi. Jadi memang ketika situasi darurat, masa tanggap darurat itu fase-fase orang kocar-kacir. Jangan diceramahin, jangan dulu ini. 3 hal. Yang pertama didengarkan. Dengerin aja mereka, Ya Bu, dia marah-marah, maki-maki aja udah, ya siap. Termasuk para psikolog yang terjun ke lapangan, relawan psikolog. Dan itu nggak harus psikolog, bisa siapapun bisa melakukan PFA tadi, psychological first aid itu. Ya, itu bisa dilakukan aparatur, pemerintah daerah, kepala desa, keluarga sendiri, teman sendiri ya. Yang kedua, hubungkan, connected ya. Masih banyak mereka yang tidak terhubung dengan keluarganya. Hubungkan, yang anaknya hilang, istrinya hilang, cari ya. Buat sistem pencarian ya, satu komando ya. Yang hilang kemari lapor. Ya. Yang ketiga, bawa ke tempat yang aman. Itu psikologi namanya, itu pertolongan psikologi. Tempat yang aman, yang tidak ada mungkin nyaman lagi, tidak mungkin kena banjir lagi. Karena kan sampai sekarang hujan, Bang. Saya waktu di Tamyang itu ngeri juga, takut nggak bisa pulang. Karena hujannya itu kayak gitu. Seharian, dari malam sampai pagi. Seharian tuh. Dan itu potensi longsor susulan akan muncul. Masih muncul. Jadi itu 3 hal yang awal-awal pertolongan pertama psikologi itu ya? Itu kita perlukan. Jangan ceramah, ya kan? Karena orang sabar ya, udah tahu dia sabar itu. Nggak bisa, sama kayak kita takziah. Nggak boleh kita bilang, diceramahin kamu harus sabar, kematian itu. Dia tahu, dia lagi sedang bersedih. Dia sedang bersedih, maka biarkanlah sedih. Karena itu situasi normal. Kehilangan sedih, normal. Kalau dia nggak nangis, baru kita curiga. Itu nggak normal. Gitu loh. Jadi dengarkan apa yang... Dengarkan aja. Dengan apa yang mau dia mau. Oh, saya udah 2 hari nggak makan, saya dibiarkan sendiri, yang lain pergi. Ya kan? Karena di Tamyang itu ada yang cerita, ibunya meninggal karena bukan dia karena nggak mau ngungsi, tapi dia nggak mau meninggal di rumah. Nggak mau meninggal di rumah. Karena saking dia cintai sama rumahnya, saking dia ini adalah hartaku satu-satunya, ia meninggal. Ya itu kan harus dipaksa, itu kocar-kacir situasinya. Jadi kalau cerita teman-teman di sana, awal kejadian itu 10 hari hujan nggak berhenti. 10 hari. Non-stop. Kapan tahapan psikologi itu akan masuk? Kalau seandainya pada masa tanggap darurat, kita 3 poin utama itu. Nah sekarang sudah masa pemulihan, itu sudah mulai kita, istilah masyarakat namanya trauma healing. Tapi bukan trauma healing sebenarnya, ya konseling lah. Konseling, baru kita intervensi sedikit-sedikit. Kalau sudah ada, karena gini, orang yang tidak semua orang kuat. Ada orang yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Ada orang yang punya pengaruh genetik gangguan jiwa. Ada orang yang punya masalah kesehatan mental. Ditambah bencana, stresornya jadi kena dia. Depresi ya, depresi itu macam-macam juga, ada yang ringan, ada yang berat ya. Ya mulai menarik diri, mulai merenung ya, mulai nggak bisa tidur, mulai cemas ya, teriak-teriak ya, atau dia nangis terus gitu ya. Ini memerlukan psikolog, psikiatris dan lain-lain. Oke, itu artinya setelah masa tanggap darurat, pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi, itulah tahapan psikologisnya yang harus kita bangun untuk mengembalikan rasa traumatik. Cuma pertanyaannya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu memang kayaknya untuk urusan psikologi ini agak kurang, bahwa ini penting atau enggak sih? Gitu. Ya itu, saya belum melihat itu perhatian khusus di situ. Termasuk kesehatan juga baru mau dikirim kan, yang koas itu. Tapi saya sedikit membedakan ya, menarik ini Sumbar ini. Kenapa Sumbar itu dia agak lebih cepat? Karena rutin dia latihan, saya lihat. Saya ingat beberapa bulan lalu itu BNPB latihan di situ. Latihan tanggap darurat ya. Ini penting itu, karena di sana ada lempengan yang suatu hari juga akan terjadi gempa besar pada edisinya. Oh, jadi simulasi itu penting ya? Simulasi itu penting. Sama kayak di murid-murid di Jepang ya? Iya, hampir tiap bulan mereka tuh melakukan simulasi gempa, kalau ada tsunami. Iya. Di kita kayaknya
perlu itu yang dilakukan. Iya. Makanya karena ada wacana pembentukan Kementerian Kebencanaan, ya saya melihat sosoknya salah satunya potensinya ada. Jangan, apa kata dunia. Tapi memang Bang, ini kan nih bencana, kalau tsunami itu kan murni dari alam. Iya. Dari alam, kena laut, lautnya ini. Jadi tidak ada perbincangan penyebab. Iya. Kalau ini kan nih udah banjir, ada longsor, kemudian ada pembalakan liar, kemudian tambang, sawit, jadi akhirnya kompleks. Jadi diskursus sosial media itu bukan cuma urusan pengungsi, tapi juga urusan penyebab, dan itu jadi crowded betul. Jadi campur aduk tuh semuanya tuh. Ya makanya tadi lagi-lagi kita nggak meragukan lah sosok presiden kita ini. Dia punya pengalaman tempur, ya kan, fisik kuat, ya kan. Saya kira mantap ini. Tinggal tadi lagi-lagi teman-teman yang bekerja di kabinet, teman-teman yang bekerja di lingkup sekitar presidennya harus bisa lebih menampilkan konten-konten yang humanistik tadi. Ya, ini jangan denial gitu, jangan reluctant dengan situasi. Udah, ini memang kacau, memang kacau udah. Kita pun kalau jadi bupati, jadi wali kota nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena medannya berat banget. Makanya tadi TNI udah 3 orang yang korban kan di bencana ya. Itu juga perlu kita atensi gitu. Kita perlu apresiasi, keluarganya juga meninggal gitu kan. Tapi lagi-lagi saya lihat memang ini nggak bisa ngandalin aparat setempat karena mereka udah kacir-kacir juga. Batalion itu habis. Jadi artinya memang harus dibangun kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri itu ya termasuk TNI, Polri dengan masyarakat dan relawan-relawan yang hadir di sana. Dan pemediaan yang baik. Pemediaan yang baik. Tetapi tidak monoton, tidak kayak satu arah. Ya, tidak satu arah, tidak monoton ya. Dan tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Ya, kita siap ya membantu mensupport. Bahkan kita sekarang kita positif semua sekarang. Positif lah. Mau gimana lagi nih situasi ini berat. Karena kita jadi presiden pun kita juga bingung kan. Betul. Karena sistem administrasi ini lagi-lagi. Makanya saya mencatat di sini sistem administrasi saya menduga banget ini. Iya, kayaknya itu. Orang akhir tahun udah nggak punya uang, semua belanja modalnya udah habis. Dan itu harus dipotong, harus dipercepat ya. Dan terjadi pemotongan efisiensi. Ya, sumber aja 2,6 triliun. Ya, Aceh aja sekian triliun. Jadi nggak punya apa-apa lagi pemerintah daerah. Di situ akhirnya memunculkan image lambat tadi. Ya, image-nya tadi. Tapi kan pemerintah punya uang besar, ya. Pak Prabowo bisa instruksikan Pak Purbaya segera cairkan. Ya, nggak usah nunggu ada permintaan. 8M gitu ya. Iya, nggak usah ada nunggu permintaan dan lain-lain. Itu saya kira yang terjadi. Kita membahas secara ilmiah lah ini, Bang. Iya. Gimana terjadi, kenapa dibilang lambat, kenapa? Kalau saya lihat ya ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi sekarang semuanya sudah cepat. Ya, gitu. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Saya mau pantun dulu nih, mumpung ada orang Melayu di sini. Cakep. Bukan petir sembarang petir. Cakep. Petir menyambar di hari Rabu. Banjir Sumatera bukan cuma air, ada lumpur dan batang kayu. Baik, keren sekali. Tapi kata orang Melayu nggak beradab kalau nggak dibalas. Silakan, Pak. Anak raja memakai katun. Cakep. Katun dibungkus dengan kain perca. Mantap. Saya tak bisa lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Baik, Sobat Indo, bencana mungkin bisa meruntuhkan bangunan. Tapi kita punya pilihan, tidak membiarkannya meruntuhkan harapan. Saya Ike Kesuma pamit. Saya Gai Perto Sigit. Sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. To The Point aja.